warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Nur Halimah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik yaitu model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang membuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, dan kemudian mengkomunikasikan. Nah, tujuan pendekatan saintifik yaitu meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik, menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan, melatih peserta didik dalam mengemukakan ide-ide, meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan mengembangkan karakter peserta didik. Karakteristik pendekatan saintifik yaitu berpusat pada siswa, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi konsep, hukum atau prinsip, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelektual, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Dan yang terakhir yaitu dapat mengembangkan karakter siswa. Langkah-langkah pendekatan saintifik ada 5, yaitu mengamati atau observasi, menanya, mengasosiasikan atau menalar, mengeksperimen atau mencoba, dan yang terakhir mengkomunikasikan. Nah, kita bahas satu persatu mengenai langkah-langkah dalam pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu mengamati atau observasi. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Kegiatan mengamati dalam pembelajaran dilakukan dengan menentukan objek apa yang diamati, membuat pedoman pengamatan sesuai dengan lingkup objek yang akan diamati, menentukan secara jelas data-data apa yang perlu diamati, menentukan di mana tempat objek yang akan diamati, dan menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil pengamatan. Nah, yang kedua yaitu menanya, di mana guru memberikan kesempatan kepada siswa secara luas untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, atau dibaca. Nah, kegiatan belajar menanya dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati, atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Ini berfungsi untuk membangkitkan rasa ingin tahu, minat, dan perhatian peserta didik, mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk aktif belajar, menstruktur tugas-tugas, dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan sikap, keterampilan, dan pemahaman pembelajaran yang diberikan, membangkitkan keterampilan peserta didik dalam berbicara, mengajukan pertanyaan, dan memberi jawaban secara logis, membiasakan peserta didik berpikir spontan dan cepat, melatih kesantunan dalam berbicara, dan membangkitkan kemampuan berempati satu sama lain. Yang ketiga yaitu mengasosiasi atau menalar. Nah, di mana pada kegiatan ini dilakukan untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi tersebut, dan memproses informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan atau eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengumpulkan informasi. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. Nah, langkah yang keempat yaitu mengeksperimen atau mencoba, di mana kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari proses menanya. Untuk memperoleh hasil belajar, peserta didik harus mencari tahu apa yang sedang dipelajari atau melakukan percobaan. Aplikasi metode eksperimen atau mencoba dimaksudkan
untuk mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, yang terakhir yaitu langkahnya adalah mengkomunikasikan, di mana guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menulis atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan, dan menemukan pola. Kegiatan mengkomunikasikan yaitu menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Nah, teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan saya mengenai pendekatan saintifik. Nah, apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.